Kita berdoa agar uskup kita, bupati dan wakil bupati kita, nanti setelah ditabiskan jadi uskup, setelah dilantik jadi Timika 1 dan Timika 2, mereka bertiga berani berkata tidak untuk semua tawaran yang menjerat mereka di kemudian hari. Harus berani berkata tidak untuk tawaran-tawaran yang menyesatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang Tuhan kasihi, juga siapapun Anda yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat siaran live streaming multimedia Tiga Raja. Dalam Injil, Yesus berpuasa selama 40 hari. Dan selama berpuasa, Yesus digoda. Saat ini umat Katolik seluruh dunia, termasuk kita umat paroki katedral, juga sedang menjalani masa pantang dan puasa. Pertanyaan, apakah saudara juga digoda seperti Yesus? Ingat, Yesus menang atas godaan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita orang Katolik yang saat ini sedang berpuasa? Mari kita lihat cerita dalam Injil. Dalam bacaan Injil ada 3 godaan yang dihadapi Yesus. Godaan yang pertama menyangkut soal makan minum, menyangkut masalah perut, masalah-masalah konsumtif. Kalau engkau putra Allah, begitu setan mulai jurus godaannya. Suruh batu-batu ini jadi roti toh. Ini tawaran yang amat sangat menarik bagi orang yang sedang berpuasa dan pasti dia lapar. Yesus berkata, tidak. Yesus menang, setan kalah. Godaan kedua, menyangkut soal harta dan kuasa dunia. Kalau engkau sujud menyembah aku, kata Yesus kepada setan, semua ini saya punya. Saya akan kasih kau, Yesus, kalau sekarang engkau sujud dan menyembahku. Ini tawaran yang amat sangat menarik untuk Yesus sedang menyiapkan diri untuk membangun kerajaan Allah. Paling tidak menurut angan-angan para murid, bahwa kerajaan Daud akan dibangun kembali oleh Yesus. Yesus menjawab, tidak. Yesus menang, setan kalah. Kita masuk godaan ketiga, menyangkut soal gengsi, harga diri. Di bubungan bait Allah di kota Yerusalem, banyak orang ada di bawah sana
Yesus dan setan berada di hubungan bait suci. Dan setan mulai menggoda. Jika engkau putra Allah, ayo jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah ini. Sebab para malaikat akan siap menatang engkau agar kakimu jangan sampai kena batu. Ini tawaran yang sangat menarik. Bayangkan kalau begitu banyak orang yang berdiri di bawah halaman bait Allah dan melihat ada seorang yang melayang-layang turun sampai kaki tidak terantuk pada batu. Nah, ini calon pemimpin kita. Ayo mari kita ramai-ramai angkat dia jadi pemimpin. Tawaran yang menarik bukan? Yesus menjawab, tidak. Yesus menang, setan kalah. Saudara, pada bagian akhir Injil tadi kita dengar setan memang kalah, dia mundur, tetapi menunggu saat yang tepat. Dan kapan saat yang tepat itu? Sekarang. Sekarang saat kita umat Katolik sedang berpuasa, ini momen yang tepat untuk setan masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasihi. Kabupaten ini baru saja memiliki seorang bupati dan seorang wakil bupati. Mereka berdua Katolik. Hal yang jarang terjadi. Bupati, wakil bupati, satu agama, satu gereja. Tapi periode ini kita bertemu fakta ini. Keuskupan ini baru saja tadi malam diumumkan memiliki seorang uskup yang baru, uskup asli Papua. Seperti harapan umat dan masyarakat Papua selama ini. Saat ini mereka belum bertugas karena menunggu pelantikan untuk bupati dan wakil bupati dan menunggu tabisan untuk Bapak Uskup. Nah, bertepatan dengan masa pantang dan puasa orang Katolik, bertepatan dengan bacaan Injil yang menyerukan kepada kita untuk berkata tidak atas godaan-godaan setan, maka pagi ini sebagai pastor katedral saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada seluruh umat Katolik. Hal apa? Pertama, berdoalah untuk uskupmu. Seorang uskup asli Papua, orang kedua dalam sejarah dunia ini di mana orang Papua yang kedua diangkat menjadi uskup. Berdoalah untuk dia. Berdoalah untuk bupati dan wakil bupati yang baru saja ditetapkan di MK menjadi bupati dan wakil bupati definitif. Jangan lupa berdoa untuk mereka. Bertiga. Itu hal nomor satu. Hal nomor dua. Sejarah mencatat bahwa walaupun uskup itu manusia. Manusia yang berdarah dan berdaging seperti kebanyakan manusia. Dan sebagai manusia yang punya darah dan daging,
dia tidak terlepas dari godaan setan. Sudah ada cerita di masa lalu. Ada uskup yang jatuh dalam 3 godaan yang dialami Yesus. Godaan menyangkut soal perut, makan minum. Godaan menyangkut soal harta. Godaan menyangkut soal gengsi dan harga diri. Uskup itu jatuh. Ada yang diungsikan, ada yang dikeluarkan, dihentikan oleh Vatikan. Uskup loh, dalam sejarah. Walaupun bupati dan wakil bupati, mereka beragama Katolik, mereka adalah manusia yang tidak luput dari godaan-godaan setan. Sejarah bangsa ini membuktikan. Sejarah kabupaten ini membuktikan bahwa ada bupati, ada wakil bupati yang terjerat hukum. Karena jatuh dalam godaan yang dialami seperti yang dialami Yesus. Godaan apa? Godaan berkaitan dengan perut. Godaan berkaitan dengan harta. Godaan berkaitan dengan gengsi dan harga diri. Jatuh. Masuk penjara. Bukan hanya kita di sini, tapi di Indonesia bagian lain juga terjadi. Itu sebabnya. Nomor 1, pastor pagi ini minta, jangan lupa berdoa untuk uskup kita dan untuk bupati dan wakil bupati kita. Kita berdoa dan berharap agar uskup kita tidak tergiur dengan segala macam godaan yang menghampiri takhta uskup. Pernah dengarkan pemerintah pusat pernah menawarkan kepada gereja Katolik untuk mengelola pertambangan. KWI dengan jelas berkata tidak. Itu skala besar. Tapi dalam skala kecil, tingkat kabupaten, bisa terjadi. Pemerintah akan menawarkan, swasta-swasta terkenal akan menawarkan. Harap uskup kita tahu menjaga diri dan berkata tidak. Kita berdoa dan berharap agar bupati dan wakil bupati tidak tersandung pada jerat masalah yang sengaja dipasang oleh setan-setan zaman ini untuk menjatuhkan mereka dari posisi dan kedudukannya. Ada banyak yang siap-siap memasang jerat, khususnya barisan sakit hati. Semoga bupati dan wakil bupati kita yang adalah orang Katolik tidak merusak nama Katolik. Apapun taruhannya. Kita berdoa agar uskup kita, bupati dan wakil bupati kita, nanti setelah ditabiskan jadi uskup, setelah dilantik jadi Timika 1 dan Timika 2, mereka bertiga berani berkata tidak untuk semua tawaran yang menjerat mereka di kemudian hari.
Itu suara dari gereja katedral hari Minggu pertama Prapaskah ini. Tuhan memberkati uskup baru kita, Keuskupan Timika. Tuhan memberkati bupati dan wakil bupati Kabupaten Mimika. Tuhan memberkati seluruh umat Katolik, khususnya kita di Keuskupan Timika yang selama 5 tahun 7 bulan menanti hadirnya seorang uskup. Tuhan memberkati seluruh rakyat di kabupaten ini yang akhirnya punya seorang bupati dan wakil bupati definitif. Amin.